Amin. Amin itu. Amin. Amin. Nggak akan dihapus kasih karunia kecuali kalau malas. Mungkin saudara katakan malas juga kasih karunia itu tenting lagi. Iya dong. Karena itu bukan kasih karunia, itu kasih karunia dari iblis itu. Maka saudaraku, hal yang sangat mengejutkan di saya, hanya bicara kepada orang lain saja. Paulus bilang itu kasih karunia. Itu karena kasih karunia yang dia dapat dari Tuhan. Kenapa? Menasihati orang itu potensinya besar untuk kita memegahkan dia, betul? Karena ketika kita menasihati orang, seakan-akan kita mengangkat diri kita lebih benar daripada orang yang kita nasihati. Maka potensi rawan untuk menjadikan diri lebih benar itu sangat besar ketika kita menasihati orang. Maka Paulus memulai dengan begini, berdasarkan kasih karunia. Maka saya mau ingatkan kepada bapak-bapak, ketika mau menasihati istri, mulai dengan kalimat ini, berdasarkan kasih karunia, nasihatimu hai istriku. Ya, nggak bisa ngomong, mungkin saja dia balas. Ya, berdasarkan kasih karunia juga, saya tidak menerima nasihatnya. Baku hantamlah kalian di situ. Iya, tetapi supaya menjaga, jangan sampai seorang suami merasa otoriter dan tiap hari dia menasihati dan dia menutup diri untuk tidak pernah menerima semua masukan. Atau mungkin seorang istri yang berkarunia berkata-kata lebih daripada cukup, dia juga bisa memiliki potensi karena apa? Suaminya agak-agak letoi mungkin. Nah, begitu ya. Jadi setiap kali ini dia harus ngomong dulu. Maka dia merasa lebih berhak untuk memberikan masukan, memberikan kritikan. Sedangkan suami walaupun dipakai embek, nggak setuju. Ngembeknya di belakang karena nggak berani. Makanya tidak heran di Indonesia kan ada film suami-suami takut istri. Betul kan? SST, suami-suami takut istri. Yang biasa nonton Mivo TV itu pasti tahu lah itu. Gara-gara itu kan akhirnya kan nggak bisa tidur dong. Jadi sengaja nyalain Facebook, buka Mivo TV supaya kelihatannya dia chatting tentang firman Tuhan. Begitu ya. Ternyata nonton suami-suami takut istri. Nah saudaraku, harus segala sesuatu dengan konsep. Nggak usah ngomong lagi kasih karunia. Tapi apa artinya ngomong kasih karunia tapi motivasi kita tidak pernah ada namanya kasih karunia. Mari kita belajar dari seorang hamba Tuhan yang besar, namanya Paulus, bukan pendeta yang kecil sekarang. Paulus, dia tetap memulai segala sesuatu dengan kasih karunia. Ketika kita punya segalanya, itu tidak akan membuat kita menjadi sombong. Kalau kita punya segala sesuatu, kita bisa bantu orang tua, kita bisa bantu akan anak-anak kita, kita bisa bantu lingkungan kita, kita bisa bantu sekampung kita. Jangan katakan itu karena kita, maka mereka harus berterima kasih kepada kita. Tapi itu karena kasih karunia. Seorang ibu pun tidak boleh menuntut seorang anak harus berterima kasih sama kita. Kenapa? Seorang ibu jangan sampai bilang, kamu loh harus berterima kasih loh sama saya loh. Kalau nggak ada saya, kamu nggak ada. Betul toh? Tapi saya mau katakan, saya tanya buat kita yang ibu-ibu ada sini, pernah nggak anak itu minta dilahirkan? Dia bilang, mama tolong dong lahirkan saya. Betul? Anak itu tidak pernah minta untuk dilahirkan. Kita sendiri yang buat untuk dia lahir. Kalau disuruh memilih mungkin dia tidak minta untuk lahir. Nah, kalau waktu lahir saja sudah nangis. Ya, keduanya aja sudah setengah mati. Kita tidak punya andil apa-apa. Maka kita pun pada saat kita lahir pun sebenarnya bukan karena usaha dan kasih karunia, bukan karena usaha ngomong kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Bukan berarti kalau kita kurang ajar, itu juga orang lain kurang ajar sama mama kita, papa kita. Jangan begitu. Itu sama. Kenapa?
kita melangkahi hukumnya keberapa? Dalam hukum Taurat. Kelima, hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Di situ lanjut umurmu. Maka saya mau bilang, kurang aja sampai pertama, mati kau. Nah, umur panjang di mana? Tuhan bilang hormati ayah dan ibu kan umur panjang. Betul? Mungkin kalau kita ngomongnya yang banyak, sudah tidak mampu kali ngomong, ngeluh-ngeluh. Kalau kita telepon, aduh, mama bagaimana? Mama tapi sudah kirim 1 juta. Oh ya, mama senang, terima kasih, puji Tuhan. Ayah sembuh juga ya. Tapi jangan sampai memang dasar, jangan bilang begitu. Begitupun mama kita itu kan mama kita. Betul. Kita harus menghargai dia, mau umur panjang. Betul. Iya. Maka saya mau katakan satu hal lagi. Ketika kita menikah, jangan, saya tidak terlalu setuju dengan istilah mertua lagi buat kita. Mamanya dia harus mamanya kita. Mamanya istri kita adalah mama kita. Mamanya kita adalah mamanya istri kita. Seharusnya itu begitu. Karena kita bilang begini, 2 sudah jadi 1, bukan? Kalau 2 sudah jadi 1, dia sudah tempel sama saya sudah tempel sama dia 1. Maka otomatis ketika dia lahir pun, saya lahir di situ, betul? Dia lahir pun, saya lahir di situ karena kami sudah 1. Maka kandungan mamanya dia adalah kandungan saya. Kandungan mamanya saya adalah kandungannya dia. Maka dengan demikian sebenarnya harus ada satu konsep bahwa kandungan mamanya dia adalah kandungan saya. Maka saya pun adalah mamanya, anaknya dia, anaknya mama dia. Maka dengan demikian tidak ada pemisahan di sini. Maka saudaraku, sehebat apapun, sesakit apapun, tetap kita harus bilang dia adalah bagian dalam hidup saya, dia mama saya. Kenapa? Kenapa? Karena kita sudah satu di dalam hidup ini. Tanggung jawab dia adalah tanggung jawab saya. Tanggung jawab saya adalah tanggung jawab dia. Maka saya mau katakan betapa pentingnya namanya konseling pranikah. Menikah harus ikut konseling pranikah, jangan instan. Kalau instan itu pasti pernikahan Indomie. Siram sedikit air langsung loyal, bukan? Benar? Yang kamu keriting tahu apa itu Indomie? Iya. Maka konseling pranikah mengatur bagaimana konsep kita menghargai rumah tangga, menghargai keluarga kita. Karena yang menikah bukan hanyalah kita, tetapi juga keluarga kita. Bagi yang muda-muda ini jangan baik-baik. Jangan sampai kau menikah kau kasih bergoan bagi mertua, kemudian kau bilang kalau nggak ada mati kau. Harus berterima kasih. Menantu menuntut mertua, berterima kasih. No way. Nggak ada di GI3, nggak ada seperti itu. Tapi suruh menjadi jemaat GI3. Maka kembali lagi bagian ini. Dalam segala sesuatu yang kita miliki dalam hidup ini, itu semua kasih karunia. Bekerja kasih karunia, rumah tangga kasih karunia, pelayanan kasih karunia, bahkan segala sesuatu yang kita miliki, itu semua kasih karunia.